Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger yang dikasih Tuhan. Mari kembali untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat pada pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kami untuk menghirup nafas segar Tuhan. Kami masih bisa bangun Tuhan untuk kembali Tuhan beraktivitas pada pagi hari ini Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami memulai hari kami Tuhan, kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Kami mau menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami Tuhan. Setiap hati dan kepikiran kami untuk tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam perikop, yaitu dalam kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sudah 1 tahun lebih COVID-19 telah melanda negara kita dan berbagai negara lainnya. Kalau kita mau melihat ke belakang, kalau kita mau ingat lagi, review kembali dalam waktu yang sebentar, Bapak Ibu Saudara, di sepanjang tahun ini sudah banyak hal yang terjadi. Banyak orang yang luar biasa menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu mengatasi pandemi ini. Tidak sedikit juga yang merelakan diri untuk menjadi tenaga relawan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga orang-orang yang egois, yaitu mereka yang tampak jelas mengutamakan kepentingan dan kenyamanan mereka secara pribadi tanpa memikirkan sesama mereka. Bahkan banyak di antara orang-orang ini yang menggunakan tindakan-tindakan licik demi kepentingan mereka tercapai, demi kepuasan dan kenyamanan yang mereka dapatkan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang pejabat negara yang melakukan tindakan licik dengan mengkorupsi terhadap uang bantuan sembako bagi orang yang tidak mampu saat pandemi saat ini. Dari dana yang tidak seberapa, ia tega-teganya mengkorupsi Rp10.000 dari setiap bantuan tersebut bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya, mungkin di media berita, di televisi, di sosial media. Mengapa mereka melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka sangat berkekurangan sehingga terpaksa melakukannya? Saya rasa tidak. Lantas mengapa ia mengkorupsi uang itu? Ketika diselidiki, uang itu ternyata diambil untuk menyewa sebuah pesawat jet untuk kunjungan perjalanannya. Demi perjalanan yang ia tempuh cepat, aman dan nyaman, atau mungkin terhindar dari kondisi pandemi saat itu, ia tega mengambil uang untuk kenyamanan dan kepentingannya sendiri. Selain itu Bapak Saudara,
salah satu manajer sebuah perusahaan obat-obatan yang terkenal. Saat itu dia juga tega-teganya memakai tes antigen bekas kepada calon penumpang pesawat di bandara. Dia melakukan itu agar dia dapat mengkorupsi dana pembelian antigen yang seharusnya dia belikan untuk mereka calon penumpang pesawat. Lalu kemanakah uang itu pergi? Pasti jelas digunakan untuk kepentingannya sendiri. Untuk mencapai sebuah kenyamanannya sendiri yang ia inginkan saat itu. Rumahnya, mobilnya. Ketika diselidiki, itulah yang ia pakai dari uang yang ia korupsi. Bapak Saudara, betapa egoisnya dan jahatnya hati manusia. Tega sekali. Kita bisa saja berkomentar Bapak Saudara demikian terhadap orang-orang tersebut yang melakukan hal itu. Bayangkan bagaimana rasanya dihianati oleh oknum-oknum pejabat yang telah bersumpah untuk melayani rakyat. Bagaimana rasanya kita tahu bahwa uang rakyat yang dikumpulkan ujung-ujungnya hanya masuk ke kantong manusia-manusia yang kurang ajar seperti mereka. Saya yakin tidak sedikit dari kita yang akhirnya geram dan marah. Namun apakah kita benar-benar tidak seperti mereka? Atau jangan-jangan kita juga adalah orang-orang yang egois, yang lebih mementingkan kepentingan kita sendiri daripada kepentingan orang lain. Atau bahkan lebih mengutamakan diri kita daripada Tuhan. Apakah selama ini kita adalah orang-orang yang mengkhianati kasih setia Tuhan dengan mementingkan diri sendiri? Mungkin Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktunya bagi kita untuk merenungkan kira-kira apa yang Tuhan rasakan ketika ia melihat bahwa kehidupan yang ia anugerahkan kepada orang-orang pilihannya ujung-ujungnya hanya digunakan untuk memuaskan diri sendiri, untuk melayani diri mereka sendiri. Seberapa hancurkah hati Tuhan ketika ia melihat umat yang telah diselamatkannya dengan tangannya sendiri justru sibuk memikirkan kepentingan sendiri dan melupakan dia yang telah menjadi penyelamat mereka. Bapak Saudara, mungkin pertanyaan tersebut juga cocok untuk ditanyakan kepada bangsa Israel. Pada saat itu mereka juga diperhadapkan dengan kenyataan yang pahit. Sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka, Allah mengizinkan bangsa Israel ditawan, dikeluarkan dari tanah perjanjian menuju wilayah kerajaan Babel dan Asyur yang kejam. Pembuangan yang dialami Israel saat itu seolah-olah seperti seorang anak yang diusir keluar dari rumah bapaknya sendiri. Kita bisa membayangkan bagaimana keputusasaan yang mereka rasakan. Namun ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Ia terus menyertai bangsa Israel, memelihara dan bahkan mengizinkan beberapa dari antara mereka selamat dari pembuangan. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, ada harapan pemulihan bagi bangsa Israel sekalipun mereka telah dibuang keluar dari tanah perjanjian. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, seharusnya bangsa Israel itu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara mereka, menyelamatkan mereka. Meskipun mereka orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, seharusnya mereka berterima kasih kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka peduli dan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari pembuangan? Tidak. Justru sebaliknya, mereka malah berfokus pada diri mereka sendiri. Kenyamanan mereka, kesejahteraan mereka, mereka sibuk mensejahterakan diri mereka sendiri. Kepentingan mereka sendiri. Sampai-sampai mereka lupa prioritas mereka setelah mereka keluar dari pembuangan, yaitu membangun kembali bait Allah yang saat itu menjadi puing-puing yang hancur. Betapa ironisnya bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Mereka bahkan berkata bahwa belum saatnya membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendengar orang berkata, nanti ya,
Kalau saya sudah menyelesaikan urusan saya, nanti. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebetulnya di balik kata nanti itu ada anggapan bahwa yang dikerjakan saat ini lebih penting daripada apa yang ia tunda-tunda. Sengaja menunda mengerjakan tugas misalnya bisa berakar dari anggapan bahwa tugas tersebut tidak penting. Tidak begitu penting untuk kita kerjakan lebih dahulu. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu. Mereka menganggap kesejahteraan mereka, kenyamanan dan kepuasan mereka lebih penting daripada mendirikan rumah Tuhan. Itu artinya diri mereka lebih diutamakan daripada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, jika kita ingat, Bait Allah itu menjadi sebuah tempat yang sakral, yang saat itu menjadi tempat kudus untuk mereka dapat berelasi dengan Tuhan. Sejak awal narasi PL, Bait Allah adalah tempat satu-satunya bangsa Israel bisa berelasi secara lebih dekat kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika Allah mengizinkan mereka selamat dari pembuangan, Allah rindu mereka memprioritaskan Bait Allah yang masih puing-puing, hancur. Memprioritaskan tempat di mana mereka bisa berelasi dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, seharusnya Allah ini ingin mereka terus bisa memprioritaskan itu. Akan tetapi mereka malahan abai dengan prioritas mereka. Mereka abai yang dengan seharusnya apa yang harus mereka utamakan. Mereka terus berjuang mengusahakan kesejahteraan mereka sendiri. Bersusah payah membangun rumah mereka sendiri. Bersusah payah mengusahakan ini itu. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Akibatnya Allah membuat jerih payah mereka tidak seperti yang mereka harapkan dan usahakan sekuat tenaga mereka. Oleh sebab itu Allah melalui Nabi Hagai berfirman kepada bangsa Israel pada ayat yang keempat dan kelima. Saya akan membacakannya dalam terjemahan lain yaitu BIMK yang karena perintah ini tampak lebih jelas. Demikian bunyinya. Hai umatku, apakah sudah waktunya bagimu untuk tinggal dalam rumah yang kuat dan kokoh? Sedangkan rumahku masih berupa puing-puing. Coba perhatikanlah keadaanmu. Allah tidak hanya sekali Bapak Ibu Saudara mengingatkan. Dia mengingatkan kembali di ayat berikutnya, masih dalam terjemahan yang lain. Kamu telah menabur banyak benih, namun panenmu sedikit. Kamu ada makanan, tetapi tidak cukup untuk mengenyangkan perutmu. Kamu mempunyai anggur, tetapi tidak cukup untuk memuaskan hatimu. Kamu mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup untuk menghangatkan dirimu. Dan upah yang diterima kaum buruh tidak cukup untuk menyambung hidup mereka. Tidak sadarkah kamu mengapa hal itu terjadi? Allah berkata, sekarang naiklah ke bukit-bukit untuk mengambil kayu, lalu bangunlah rumahku. Maka aku akan merasa senang dan aku akan disembah lagi dengan cara yang semestinya. Coba perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, kembali Allah mengingatkan. Dan Allah selalu memberikan konsekuensi. Kamu mengharapkan hasil panen yang berlimpah-limpah, tahun-tahun yang kamu dapat hanya tahu-tahu yang kamu dapat hanya sedikit sekali. Kamu membawanya pulang, tetapi panenmu itu kuhembus sehingga habis di bawah angin. Bapak Saudara, mengapa Allah melakukan demikian? Karena rumahku masih berupa puing-puing, sedangkan kamu semua giat membangun rumahmu masing-masing. Itulah sebabnya hujan tidak turun, sehingga tak ada tanaman yang bisa tumbuh. Aku telah mendatangkan kekeringan atas tanah dan bukit-bukit, atas ladang-ladang gandum, kebun-kebun anggur, serta kebun-kebun zaitun, dan segala tumbuh-tumbuhan di tanah ini.
bahkan juga atas manusia dan hewan, serta segala sesuatu yang kamu usahakan. Itulah konsekuensinya Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, Allah kita itu pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Dia berhak melakukan apapun ketika umatnya tidak taat pada perintahnya. Segala hal yang umatnya cari, umatnya dapatkan, umatnya miliki, umatnya usahakan, sebenarnya adalah dari Dia dan milik Dia. Sangat menyedihkan ketika kita melihat bangsa Israel terlalu fokus pada diri mereka sendiri sampai tidak mau memprioritaskan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Seolah-olah lupa mereka itu pada Sang Pemberi, Sang Pemilik, Sang Pemelihara itu yang mereka seharusnya mereka prioritaskan. Seolah-olah mereka seperti seorang anak yang dibesarkan dengan sangat baik oleh orang tuanya, tetapi kemudian anak durhaka yang tidak mau peduli dan membalaskan kasih setia orang tuanya ketika ia telah beranjak dewasa. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah dengan kita saat ini? Memang kita tidak seperti bangsa Israel yang mengalami pembuangan seperti bangsa Israel saat itu. Memang kita mungkin tetap datang ke rumah Tuhan, mungkin saat ini bisa melihat tayangan online meskipun tidak dapat datang ke rumah Tuhan saat pandemi ini. Mungkin tetap menyediakan persembahan untuk pembangunan, untuk kelangsungan kegiatan ibadah gereja, untuk bantuan-bantuan rekan-rekan kita yang kesulitan di tengah pandemi ini. Akan tetapi, adakah hati kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidup kita? Adakah kita masih mengutamakan Tuhan, firman Tuhan ketika kita menghadapi pandemi saat ini? Atau secara diam-diam, ternyata hati kita sudah menyimpang tanpa sadar ataupun secara sadar. Ya, kita tetap datang terus ke rumah Tuhan. Kita terus melihat tayangan doa pagi Bread of Life. Tapi apakah yang kita cari Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mencari firman Tuhan dan kebenarannya, atau kita mencari firman Tuhan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita? Pernahkah kita merasa firman Tuhan yang disampaikan gereja mungkin tidak relevan dengan keadaan dan kondisi kita saat ini, sehingga kita malas untuk mendengarkan firman Tuhan itu? Jangan-jangan hati kita berkata, nanti saja aku mendengarkan firman Tuhan ini. Atau sekarang belum waktunya mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang hal itu. Karena tidak cocok dengan masa pandemi ini. Siapa kita hingga kita bisa berkata demikian Bapak Ibu Saudara? Apakah kita yang mengontrol Tuhan supaya setiap firman-Nya, setiap tindakannya harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan untuk didengar? Perhatikanlah keadaanmu, kata firman Tuhan. Lihat kembali prioritas kita. Masihkah kita menyenangi firman Tuhan? Atau kita justru mencari firman Tuhan yang menyenangkan hati kita? Mari kita perhatikan teknologi informasi yang saat ini digunakan Bapak Ibu Saudara. Algoritma dalam handphone kita dapat menyesuaikan sedemikian rupa sehingga postingan media sosial, video-video YouTube yang kita tampilkan di beranda kita mungkin, atau video-video postingan yang sesuai dengan kesukaan kita akan muncul saat itu. Apa yang kita sering buka, apa yang sering kita lihat, sukai, yang saat itu akan disajikan oleh algoritma media sosial. Saya sangat khawatir Bapak Ibu Saudara, jika kita saat ini sedang dibawa oleh teknologi untuk menjadi orang-orang yang fokusnya pada diri sendiri, orang-orang yang hanya mau membaca, mendengar, dan menerima apa yang dirasa cocok dan sesuai dengan kesukaan mereka, apa yang dirasa oleh dirinya mereka sendiri lalu suka, lalu mereka mengesampingkan apa yang dirasa tidak cocok dengan hidup mereka. Termasuk firman Tuhan yang mungkin terasa mengganggu
mereka. Kita seperti anak-anak yang tidak hanya mau mendengar apa yang menyenangkan kita, tetapi kita juga menolak dan menutup telinga kita kepada teguran orang tua yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, dunia mengajarkan kita untuk fokus pada diri kita sendiri, pada apa yang menjadi kenyamanan kita, kesukaan kita. Berbeda sekali dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada kita. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Yesus dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Pada bagian ini Yesus pun sedang berbicara tentang kekhawatiran. Yesus tahu dan sangat menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mudah khawatir. Akan tetapi Yesus mengajarkan bahwa manusia seharusnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya memprioritaskan kerajaan Allah, mengutamakan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Bukan berarti kita melakukannya demi Tuhan memberkati kita, bukan demi kita Tuhan pahami. Kita ingin dipahami Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi sebaliknya kita memprioritaskan Dia sebab kita tahu pasti bahwa Allah telah dan akan selalu menjadi pemelihara hidup kita. Mengapa bisa kita tahu Bapak Ibu Saudara dengan pasti bahwa Allah itu demikian? Sebab Tuhan itu sendiri telah menyatakannya. Allah yang memelihara bangsa Israel adalah Allah yang sama yang telah memelihara dan menyelamatkan kita keluar dari belenggu dosa. Ia telah rela membeli kita dengan harga yang sangat mahal, dengan darah anaknya yang tunggal. Ia telah mengganti maut yang seharusnya menimpa kita dengan keselamatan. Dan Dia berikan dengan hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara. Bukankah Ia yang telah berkorban itu sangat layak untuk kita prioritaskan dalam kehidupan kita? Tidakkah setiap firman yang keluar dari mulutnya pantas untuk kita dengarkan? Bukankah kehadirannya yang lebih penting daripada pekerjaan kita, dari segala kesibukan kita setiap hari? Jika iya, maka pertanyaannya, sudahkah kita mengutamakan Dia? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Bukan menyisihkan, bukan menyisakan. Bukan hanya firman dan renungan yang kita dengar, yang kita rasa cocok, yang kita mau dengarkan sesuai dengan kehidupan kita. Tetapi bahkan ketika firman itu menegur dan mendidik dengan keras, apakah kita mau mendengarkannya? Perhatikanlah keadaan hati kita, Bapak Saudara. Bapak Saudara, memang kita adalah orang-orang yang masih berkubang dalam dosa. Ya, kita sudah selamat memang. Tetapi selama hidup kita di dunia, tentu godaan untuk berdosa itu ada dan sering sekali membuat kita jatuh. Mungkin kita menjadi orang yang benar-benar gagal untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Dari luar kita tampak rohani, datang ke gereja, melihat tayangan-tayangan rohani, memberikan persembahan ini itu dan lain sebagainya. Tetapi dalam hati kita ternyata fokusnya hanya untuk kepentingan kita. Datang beribadah mungkin, datang bersekutuan mungkin, datang untuk berdoa mungkin, melihat tayangan Bread of Life mungkin. Tetapi untuk mendapatkan penghiburan saja dari firman Tuhan. Tetapi tidak suka ketika firman Tuhan menegur kita. Seringkali memberi persembahan pun mungkin adanya motivasi adalah untuk diberkati berlimpah-limpah. Rentan sekali hati kita jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan mengingatkan selalu kita untuk kembali mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita saat ini merasa ditegur oleh firman Tuhan, jangankah keraskan hati kita Bapak Ibu Saudara.
Berdoalah kepada Tuhan pada hari ini juga, pagi hari ini juga, memohon ampunan Tuhan, pertolongannya, supaya kita kembali memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan di situasi apapun, sulit apapun, disuka pun, kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan tunggu Tuhan menegur kita lebih jauh lagi. Perhatikanlah keadaan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tertunduk malu Tuhan, kami adalah orang yang tidak layak untuk mementingkan kepentingan kami sendiri Tuhan. Kami tidak layak untuk memikirkan dan memprioritaskan segalanya untuk kami sendiri Tuhan. Karena apa yang kami punya, apa yang kami dapat, apa yang kami usahakan itu sebenarnya adalah milik Engkau Tuhan. Dan kami tidak layak untuk memikirkan terus kepentingan kami. Ajar kami Tuhan pada pagi hari ini untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan tolong kami setiap firman-Mu yang kami dengar, yang kami terima Tuhan. Tuhan tolong supaya tidak hanya apa yang kami terima, tidak hanya yang kami sukai Tuhan. Tapi setiap firman Tuhan, baik itu menyukakan kami, menghibur kami Tuhan, menegur kami Tuhan, mengingatkan kami. Kiranya Tuhan kami dapat menerima dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan di tengah keadaan yang sulit ini Tuhan. Mungkin Engkau pakai keadaan situasi pandemi ini Tuhan, izinkan untuk menjadi alarm bagi kami Tuhan. Untuk kami kembali memperhatikan keadaan hati kami kepada Tuhan. Apakah kami memprioritaskan Tuhan di tengah situasi ini Tuhan. Namun Tuhan, Engkau yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan yang seringkali gagal Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger yang ada di rumah, Tuhan tolong mereka Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, meskipun kondisi yang sulit ini Tuhan, tolong kami, tolong kuatkan iman kami, teguhkan iman kami Tuhan. Berikan kami kekuatan menghadapi pandemi ini Tuhan, supaya kami terus berharap dan memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan setiap keluarga di rumah Tuhan, orang-orang jemaat GKMI Kenari Kudus Tuhan yang mungkin sedang dalam pergumulan Tuhan, menghadapi kesulitan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera Tuhan, biarlah mereka berharap kepada Tuhan sepenuhnya Tuhan di tengah keadaan ini. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan Tuhan. Berikan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kepada jemaat GKMI Kenari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami mau melanjutkan aktivitas kehidupan kami hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami dan keluarga kami, rekan-rekan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.